teman-teman YouTuber semuanya seluruh Indonesia yang saya sayangi. Ada cuplikan-cuplikan cerita ya teman-teman. Selama saya eh, selama saya 10 tahun terakhir ya. Itu dulu yang paling lama aja ya. Dulu waktu ke Bali. Waktu ke Bali itu saya pertama kali ke Bali. Saya senang sekali ke Bali. Naik mobil. Itu di hotel itu itu pertama kali ke Bali itu saya di dok 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 gitu ya, dalam 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 rasanya saya dok 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 tapi orang lain nggak dengar. Terus di jendela itu ada gambar tangan dengan kuku yang besar dan panjang gitu, dan ada gigi panjang-panjang, ada siung-siung gitu, ada rambut-rambut gitu, ternyata kayak leak gitu. Tapi orang lain nggak dengar, nggak lihat, dan saya girap-girap. Saya takut sekali teman-teman. Itu pertama kali saya ke Bali. Saya nggak sebutkan hotelnya ya, hotel bintang bintang 5. Waktu saya ke Bandung juga gitu teman-teman. Waktu pertama kali ke Bandung, saya itu waktu memasuki jalan Cihampelas itu saya itu seperti ditusuk dari belakang, wah gitu. Aduh, sampai saya itu ngomong jelek gitu loh, kayak fuck gitu. Sesuak sakitnya itu sampai 3 hari, seperti dipukul dari belakang. Nah itu, terus pertama kali saya ke Jakarta ya, pertama kali. Terus saya tinggal di Tangerang waktu itu setelah pameran terus cari-cari tempat bayar gitu ya teman-teman. Waktu itu dari Cikarang kembali ke Tangerang lagi karena malam, karena macet. Kita dengan sok taunya kita cari jalan lain. Kebetulan waktu itu yang waktu jadi sopirnya memang orang Tangerang, mungkin ngerti ya mungkin, tapi pada saat itu sangat gelap teman-teman. Dan kita masuk ke jalan itu memang jalan kecamatan, kayak jalan kecamatan dan kampung gitu. Tapi mungkin ini nanti tembus ke seperti tembus ke Karawaci gitu ya, dari Balaraja atau Banten atau apa, eh gitu. Bukan, apa ya itu ya, jadi muter kayak bola gitu, muter loh. Kok melewati kampung ini lagi, kok melewati kampung ini lagi loh. Ini kan jembatan tadi, tanya orang. Di situ ada pondok di tengah hutan atau gunung atau apa ya, orang kas ya, ya di pondok atau apa. Mungkin ada ratusan kali saya tanya gitu teman-teman ke orang, sampai yang di belakang ada 3 orang tuh duduknya kaku karena takut gitu, karena kan jalannya cukup satu mobil aja. Terus kanan kiri semak-semak belukar dan hutan-hutan. Loh, ini kok kota, tapi mana kotanya, ini semua hutan-hutan atau apa. Kembali lagi ke, di sana ada kerlip-kerlip lampu, kembali lagi. Itu mungkin itu kota atau desa gitu. Dari 1 kilometer cuma ada satu rumah, dan rumah itu nggak ada listrik. Ada listrik atau apa ya, kayak cuman publik, apa ya, apa itu, obor gitu, atau bener-bener kayaknya nggak ada listrik ya, atau ada listrik tapi itu aneh banget teman-teman, semua dari bambu. Dan itu kembali lagi ke tikungan. Terus ada lagi jembatan. Saya ketir-ketir, takut ada mobil lain gitu teman-teman, kan pasti nggak bisa. Tapi mundur kemana juga tidak bisa karena jurang-jurang gitu. Ternyata setelah berpuluh-puluh kilo, ternyata setelah berjam-jam kita cari jalan keluar, ternyata ketemunya. Alhamdulillah, ternyata sudah ketemu gitu. Ternyata ketemu, saya pikir itu sudah Karawaci, udah Tangerang gitu. Ternyata kembali lagi ke titik nol lagi, ke titik awal waktu kita macet-macet itu.
itu karena kualat mungkin ya, nggak ikut aturan atau terlalu serakah, nggak sabar gitu mau cepat pulang atau apa. Jadi kembali lagi ke situ lagi pas saat itu jam 11 malam. Pokoknya aneh sekali. Ya Rangkas, di Rangkas, Bitung, Rangkas atau apa ya. Terus waktu ke Cina, saya pertama kali ke Cina teman-teman. Waktu pertama kali ke Cina itu Shanghai, Shanxiakang, Ningbo, apa itu waktu di hotelnya hotel di Shanghai ya. Itu saya tapi belum tidur, antara tidur dan karena sudah lelah. Itu saya didatengin perempuan tua banget tapi itu kayak ratu, tapi ratunya ratu zaman dulu yang kayak istrinya raja gitu loh, tapi pakai baju Cina lengkap, rambutnya putih tapi panjang gitu, terus pakai baju ala ratu kerajaan di Cina sana. Dia omong, karena saya bisa Mandarin bahasa Cina, jadi dia ngomong, woman han kau sheng ren nih gitu. Kami sangat senang sekali ketemu Anda gitu. Dia bawa pedang yang panjang gitu, sama bawa tongkat gitu, sama mahkota ya itu. Jadi tamu kita yang di sana, orang Cina sana itu ketawa juga. Apalagi ya, oh ya, waktu di Shanghai dibuntutin terus sama peramal bawa kartu-kartu. Mungkin yang sering pergi ke Cina mungkin pernah ngalamin ya. Dia bawa kartu, ini ada kartu lain, ini ada kartu lain, kayak tarot gitu ya kartunya, kayak remi. Karena suami saya ngamuk-ngamuk gitu, nggak mau, tapi saya seperti mau aja karena murah kan gitu. Tapi suami saya nggak mau. Terus orang itu yang laki-laki tua itu ngomong, nggak apa-apa, sudah, nggak usah bayar, ini nggak bayar kok, saya ingin tahu kamu aja gitu. Habis itu saya berhenti. Terus dia langsung minta waktu 1 menit aja dengan sopannya gitu ya dia. Terus oke, kita berhenti, kita lihat semuanya, dari anaknya suami saya itu juga, dari mantunya juga itu nggak percaya, kayak tertawa gitu. Tapi saya apa salahnya, karena kan nggak bayar. Setelah dicek, saya dibuang ke tanah gitu, semua queen as queen, seperti gambar apa ya, kartu tapi gambar, nggak ada angka gitu teman-teman. Raja queen gitu, kayak dewi gitu. Dia kaget loh. Terus dia ambil lagi kartu lain di tasnya, dia coba lagi dilempar lagi. Ada 7 kartu atau 10 ya, 7 gitu. Semua A semua, padahal dia sudah ditunjukkan ke saya bahwa kartunya itu nggak cuman A aja. Tuh dia ulang lagi yang 3 kali, jadi queen semua lagi. Itu dia punya banyak kartu dengan berbeda-beda teman-teman. Terus dia bilang, saya nggak pernah ketemu seumur hidup saya dengan menemukan kartu seperti ini. Oh, Anda sangat beruntung dan Anda memiliki karakter yang sangat kuat dan misterius. Dia bilang seperti itu. Sebenarnya dia mau cerita banyak, tapi orang-orang keluarga dari suami saya malah mantunya suami saya tertawa karena seperti dia nggak terlalu nggak percaya Tuhan. Memang nggak ada, memang ateis gitu ya. Saya masih ingat banget gitu, sampai anaknya suami saya godek istrinya itu, jangan ngomong gitu. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang tersinggung gitu ya, karena kalau di China mungkin sudah biasa gitu. Ya, terus apalagi ya, pokoknya ke Semarang, ke Jogja ya, Jogja Semarang itu. Pokoknya yang kota-kota saya pertama kali tapi itu
nggak bisa dipoles teman-teman. Itu karena saya nggak pernah pergi kan, ya pokoknya pertama kali ke daerah itu, yaitu eh, kejadiannya di Jogja juga pernah kayak gitu. Terus apa lagi ya, saya takut lupa soalnya durasinya cuma 10 menit dan sudah selesai. Iya itu Jakarta. Oh, Jakarta di hotel apa itu ya? Ya Jakarta pernah. Aneh banget. Oh, itu teman-teman, Gunung Slamet. Gunung Slamet. Kita kan habis dari Bogor, dari Curug, apa ya, dari pokoknya yang pabrik-pabrik orang asing yang kayak pabrik besar itu yang bergerak di bidang minuman atau cor-cor logam itu ya. Yang gunung, pokoknya tembus gunung gitu katanya teman saya yang orang Jakarta. Itu Duh, saya lihat loh Pak Rudi, itu gunung kok biru banget gitu. Padahal orang lihat semua gunung kan hijau, pohon-pohon gitu. Kok gunungnya biru, biru banget. Kita nyampe ke sana, apa ya, yang itu loh teman-teman, Lembang. Ada apa? Ada zaman dulu, zaman tahun 90-an ada danau, ada hotel-hotel tuh namanya apa ya? Pokoknya katanya ini Bu, kalau sudah di atas jam 2 sudah kita nggak bisa pulang dan ini banyak kabut dan apa. Pada saat itu saya pusing sekali, saya sampai muntah teman-teman. Pusing, sudah nggak kuat pusingnya. Terus cepet-cepet, karena kan jalannya belok, puter-puter, lebih parah dari Pacet, lebih parah dari Bromo. Nah itu waktu turun itu sudah, alhamdulillah sudah Carita, Narita, apa ya, saya nggak tahu lah. Ya itu sudah sampai di sana, di bawah itu hotel, kayak ada hotel kayak pemukiman gitu, kayak ada golf ya, atau ada danau atau apa itu. Saya sudah sembuh, saya sudah nggak berat dan sudah enteng, mata saya sudah terang. Dan saya lihat ke atas itu gunungnya itu hijau, hijau lagi. Gunung itu waktu itu pertama kali saya melihat Gunung Slamet dari dekat, dan nggak cuman biru aja, itu seperti kayak sarang, kayak bangunan, kayak piramid. Percuma diomong, orang nggak nyambung semua, nggak ada yang nyambung dan dianggap sudah biasa gitu teman-teman. Itu yang Gunung Slamet. banyak macam-macam gitu. Oh, waktu ke Magelang, waktu itu salah jalan sampai ke atas, itu maghrib sampai ke atas dari Jogja ke Magelang. Kakak saya itu ngomong, terus saja bentar lagi. Iya, saya ini 2 menit lagi nyampe arah ke airport. Saya pikir airport mana gitu, ini 2 orang sopir sama kakak saya kok aneh-aneh gitu. Katanya sudah nyampe kota, sudah nyampe hotelnya Magelang, tapi kan itu hutan belantara, itu hutan dan gunung dan semak-semak dan gak ada rumah. Saya lihat ke bawah itu kerlip-kerlip, itu mungkin kota, iya itu kotanya, tapi saya dan adik saya itu delomong semua, ibu saya gitu. Itu maghrib, pas maghrib, dan terus saja jalan terus sampai atas gunung, jadi notok, nggak ada jalan lagi, kembali ke desa. Itu juga karena menghindari macet waktu liburan hari raya itu ya. Kok bisa itu, kita itu pandangan kita itu seperti kota gitu teman-teman, tapi ternyata itu kita mengarah ke hutan gitu. Itu namanya apa, Fata Morgana, misterius, magic. Oh, di Taiwan ya, pokoknya pas pertama kali gitu teman-teman. Itu ya selalu, kalau nggak mimpi ya mengalami hal-hal yang aneh-aneh itu.
Saya sangat ingin sekali pakai kudung, bukan berarti kudung nggak kudung, tapi ya imam keluar apa ya, eh, saya masih bekerja dan cari uang untuk sebenarnya bukan masalah itu sih, itu nggak ngapa-ngapa, nggak masalah, nggak membuat beban gitu, cuman my life is so hard, so it's complicated and so much pressure on me, and I do whatever my needs, dan saya harus struggle dengan karakter, sifat dan budaya dari seseorang yang berbeda. Seharusnya sudah membumi dan sudah bagus gitu karena sudah lama, tetapi setiap orang kan ada yang gampang dipengaruhi, ada yang tidak mudah dipengaruhi gitu, sehingga he treat merawat istrinya dengan cara seperti itu, sehingga he treats me like that. Well, sudah sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Atur nuhun. Sudah malam, sudah jam 11 ya.